Nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 221710811 kelas A program studi pendidikan jasmani. Di video kali ini saya akan membahas tentang ilmu gizi yang berjudul peran dan ruang lingkup gizi olahraga, kebutuhan gizi, serta perencanaan gizi untuk olahragawan. Sebelum saya menjelaskan itu semua, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ilmu gizi. Apa sih itu gizi olahraga? Jadi, gizi olahraga adalah cabang ilmu gizi yang mempelajari hubungan antara asupan nutrisi dan aktivitas fisik, terutama olahraga, untuk meningkatkan performa fisik, mencegah cedera, dan mempercepat pemulihan. Ilmu ini mengintegrasikan prinsip-prinsip fisiologi olahraga dengan kebutuhan gizi untuk berbagai jenis aktivitas fisik. Nah, selanjutnya, kita masuk pada peran gizi dalam olahraga. Nah, peran gizi dalam olahraga terbagi 6. Yang pertama, sumber energi, yaitu karbohidrat dan lemak sebagai bahan bakar utama selama aktivitas fisik. Yang kedua, pemulihan otot. Nah, pemulihan otot ini proteinnya berperan penting dalam perbaikan dan pembangunan jaringan otot. Yang ketiga, menjaga dehidrasi, yaitu air dan elektrolit penting untuk keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, mendukung fungsi imun. Nah, nutrisi yang cukup menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal. Yang kelima, meningkatkan daya tahan dan konsentrasi. Nutrisi yang tepat membantu meningkatkan ketahanan fisik dan fokus mental. Yang terakhir yaitu mencegah cedera dan kelelahan. Asupan nutrisi yang tepat membantu mencegah overtraining dan cedera. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup gizi dalam olahraga. Ruang lingkup gizi dalam olahraga juga terbagi berbagai macam. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Yang kedua, strategi makanan sebelum, selama dan sesudah aktivitas fisik. Yang ketiga, perencanaan dehidrasi dan cairan tubuh. Yang keempat, suplementasi bisa diperlukan. Yang kelima, konseling dan edukasi gizi kepada atlet. Yang keenam, pemantauan status gizi dan komposisi tubuh. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian pola makan sesuai jenis olahraga atau daya tahan, kekuatan, ketangkasan. Nah, itulah tadi beberapa ruang lingkup olahraga. Selanjutnya kita masuk pada gizi untuk olahragawan. Nah, kebutuhan gizi terbagi juga. Yang pertama itu makronutrien. Nah, makronutrien juga ini terbagi juga 3 macam. Yang pertama itu karbohidrat atau biasa disebut CHO. Nah, karbohidrat itu memiliki sumber energi utama. Rekomendasinya itu 5-10 gram kilogram berat badan atau per hari. Itu tergantung intensitas. Atlet daya tahan atau biasa disebut endurance membutuhkan lebih banyak karbohidrat. Yang kedua itu protein. Nah, protein ini biasanya dikonsumsi untuk pertumbuhan dan perbaikan otot. Rekomendasinya yaitu 1,2 atau 2,0 gram per kilogram berat badan atau per hari. Atlet kekuatan seperti binaragawan cenderung membutuhkan asupan lebih tinggi. Yang ketiga, lemak. Nah, lemak itu memiliki sumber energi sekunder, terutama saat olahraga intensitas rendah hingga sedang. Rekomendasinya 20-35% dari total kebutuhan energi harian. Oke, lanjut kita masuk pada bagian B, yaitu mikronutrien, yang dimana mikronutrien ini juga memiliki berbagai macam, yaitu zat besi. Zat besi ini penting untuk transportasi oksigen, kalsium dan vitamin D, dimana penting untuk kesehatan tulang. Vitamin B kompleks, yaitu membantu metabolisme energi. Magnesium dan zinc, itu yang dimana terlibat dalam fungsi otot dan sistem imun.
Nah, lanjut pada bagian C, yaitu kebutuhan cairan. Nah, biasanya cairan pada tubuh atlet itu sangat penting, yang dimana kebutuhan cairan itu memiliki manfaat yang penting karena jika tidak memenuhi kebutuhan cairan, maka atlet sangat rentan terhadap dehidrasi. Jadi, penting untuk minum sebelum, selama, dan sesudah latihan. Rekomendasi umumnya yaitu 500 ml air 2 jam sebelum latihan, 150 sampai 350 ml tiap 15 sampai 20 menit saat latihan. Minuman cairan yang mengandung elektrolit setelah latihan berat. Nah, selanjutnya kita masuk pada perencanaan gizi. Perencanaan gizi untuk olahragawan. Nah, perencanaannya juga terbagi dua. Yang pertama, prinsip umum perencanaan gizi. Prinsip perencanaan gizi terbagi beberapa macam, yaitu individualisasi, yang dimana individualisasi ini disesuaikan dengan jenis olahraga, usia, berat badan, jenis kelamin, dan tujuan latihan. Waktu konsumsi. Pengaturan waktu makan sangat penting. Itu pre, during, post exercise. Keseimbangan gizi, yang dimana kombinasi makronutrien yang seimbang. Evaluasi berkala, yaitu pemantauan status gizi dan penyesuaian kebutuhan. Yang kedua, strategi makanan. Nah, strategi makanan juga sangat diperlukan bagi atlet olahragawan, yang dimana strategi makanan juga harus dipahami. Jadi, sebelum latihan atau pertandingan, kita makan makanan tinggi karbohidrat kompleks yang rendah lemak dan serat untuk mencegah gangguan pencernaan. Konsumsinya itu 2-4 jam sebelum latihan. Nah, selama latihan, jika kurang dari 60 menit, yang dikonsumsi adalah cairan dengan elektrolit, yaitu cemilan tinggi karbohidrat seperti pisang atau minuman isotonik. Terus setelah latihan, makanan yang harus dikonsumsi yaitu karbohidrat ditambah protein dalam rasio 3:1 dalam waktu 30-60 menit. Itu membantu pemulihan glikogen otot dan memperbaiki jaringan otot. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan. Jadi kesimpulannya, gizi olahraga memiliki peran penting dalam mendukung performa, kesehatan, dan pemulihan atlet. Pemahaman mengenai kebutuhan gizi dan perencanaan yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif serta mencegah risiko cedera atau kelelahan. Nah, setiap olahragawan perlu mendapatkan panduan gizi yang terpersonal sesuai dengan aktivitas dan tujuannya. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan terkait peran dan ruang lingkup gizi olahraga dan kebutuhan gizi serta perencanaan gizi untuk olahragawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.